Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebagai peserta dalam LMS PPKB GPAI. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser untuk mengakses LMS PPKB GPAI dengan alamat URL pkb.siagapedis.com. Kemudian klik tombol login di pojok kanan atas dan kita masukkan nomor akun peserta. Ini saya menggunakan nomor akun sampel dan memasukkan password. Klik tombol login. Setelah login, di dashboard peserta pertama kali akan muncul welcome screen, selamat datang, seperti ini. Kemudian, sebagai peserta, Bapak Ibu dapat mengklik menu lihat profil. Jadi pertama kali nanti diminta peserta itu melengkapi data, bisa mengupload foto, dan benar-benar lengkap Bapak Ibu sekalian, mulai dari tempat tugas, jenjang, ini jangan sampai tertinggal Bapak Ibu, karena ini sebelum mengakses ke menu utamanya, menu modul kelas, ini Bapak Ibu harus melengkapi profil ini terlebih dahulu. Kemudian simpan perubahan dengan save change. Dan Bapak Ibu sebagai peserta juga dapat merubah password standar, password lama dengan password yang baru, dan kemudian klik tombol ubah password. Oke, kita coba menu modul karena sudah mengubah atau melengkapi data profil peserta sebelumnya, jadi bisa mengakses untuk menu modul. Nah, untuk mengakses menu modul di sini nanti terdapat menu kelas, dan apabila peserta belum melakukan pretest, otomatis nanti yang tampil adalah pengerjaan pretest berupa soal pilihan ganda. Nah, yang pertama kali muncul setelah pretest adalah melihat kontrak belajar. Di sini ada narasi dan dapat pula melihat file attachment atau file yang terlampir dalam kontrak belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu sebagai peserta dalam LMS PPKB GPAI ini, yang harus dilakukan adalah melihat tugas atau fitur yang lain, misalkan diskusi tulisan dan diskusi visual. Yang pertama kita coba melihat tugas. Nah, di sini di menu tugas, Bapak Ibu bisa melihat, oh ini ada satu tugas di kelas pedagogik 1, modulnya modul SD, SMP, SMA pedagogik 1, tema tugasnya karakteristik peserta didik, dan bisa melihat lampiran atau bahan tugasnya. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu juga dapat melihat nama pelatih Bapak Ibu sekalian di sini dan juga profilnya. Nah, kita coba untuk mengerjakan tugasnya dengan klik tombol kerjakan. Nah, di sini ada instruksi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu sebagai pelatih. Di sini nanti muncul instruksinya, dan juga misalkan ada attachment atau link, itu juga bisa memunculkannya di sini. Kemudian tugas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu itu berupa deskripsi singkat dituliskan di sini, dan di sini juga bisa menyertakan link, bisa YouTube, link Google Drive yang publik, aksesnya publik, bisa diakses semua orang, atau link di file Dropbox atau yang lainnya. Ini opsional. Kemudian juga dapat melampirkan file tugas. Di sini PDF formatnya maksimal ukurannya adalah 1 MB. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di sini opsional, tapi yang di sini yang lain ini wajib diisi. Jadi silakan dilengkapi. Misalkan saya isi di sini
sini saya upload file PDF sebagai tugas saya. Kemudian saya simpan. Nah, di sini karena baru upload juga, ini belum dinilai oleh Bapak Ibu sebagai pelatih. Ini tulisannya atau tandanya belum dinilai. Dan kita juga bisa memperbarui atau mengupdate tugas kita dengan klik perbarui. Seperti ini. Oh, ini file tugas PDF yang sebelumnya kita upload. Ini kita bisa cek kembali. Dan ini kalau misalkan kita menginginkan kembali, kita klik perbarui. Saya tidak ada perubahan, saya tidak simpan. Saya bisa melanjutkan ke diskusi tulisan. Diskusi tulisan atau diskusi pelatih ya, diskusi pelatih ini silahkan klik di sini apakah ada diskusi tulisan atau diskusi pelatih yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu pelatih. Di sini ada, saya klik lihat. Di sini juga ada bahan bentuknya diskusi, bentuknya video dari YouTube, bisa diklik di tombolnya. Kemudian di sini kita sebagai peserta, kita bisa memberikan komentar atau feedback. Komentarnya sebetulnya tidak berupa terima kasih karena ini sebelumnya contoh, kita coba. Komentarnya adalah komentar feedback peserta, Bapak Ibu sebagai peserta mengenai materi. Misalkan materi mengenai moderasi beragama, kita berikan feedbacknya. Narasinya Bapak Ibu lebih paham. Ini sebagai peserta contoh 3. Nah, di sini nanti mulai muncul pada saat dilihat dan diberi nilai oleh Ibu pelatih. Ibu pelatih nanti menilai, di sini bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan mengenai diskusi Vicon. Nah, di sini ada banyak sekali diskusi Vicon. Di sini ada waktu mulai, ada waktu selesai. Apabila waktu saat ini, contoh 948 tanggal 1 Juli 2022, ini yang aktif hanya satu, Vicon kegiatan PD1 yang ini. Karena dibukanya mulai 8.00, selesai pukul 10.30. Nah, sebagai peserta Bapak Ibu wajib mengikuti Meet ini agar nama Bapak Ibu sebagai peserta itu bisa dinilai dari kegiatan Meet-nya. Nah, kebetulan sebagai sisi yang satu lagi, sebagai pelatih itu sudah membuka Meet, kita coba mulai Meet. Di sini Bapak Ibu kalau misalkan suaranya belum sesuai, ini bisa diubah. Kalau misalkan di sini saya contoh ada 2 mikrofon, jadi saya gunakan yang sedang aktif, kemudian di-unlock. Nah, di sini ada indikatornya warna hijau, oh ini yang aktif. Ini checklist warna hijau, mikrofon terhubung dengan baik atau bekerja dengan baik. Ini untuk video cam. Kemudian background juga bisa dipilih. Sementara kita tidak gunakan, kita join meeting. Nah, di sini sebagai pelatih ini sudah join, sebagai peserta contoh juga sudah join. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai peserta ini dapat share screen juga. Kita coba untuk share screen.
di sini Bapak Ibu sebagai peserta ini juga dapat melakukan share screen. Tampilannya ini. Nah, sebagai pelatih juga dapat melihat ini atau peserta yang lain juga bisa melihat. Saya stop screen, atau share screen. Ini untuk mengubah tampilannya list atau berjajar ya. Atau juga ada fitur chat. Secara umum, Bapak Ibu dapat explore mengenai fitur meeting menggunakan Jitsi ini sesuai dengan penggunaannya. Saya tutup, select meeting. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di sini sebaiknya kembali ke modul awal. Dengan klik modul dan buka modul. Nah, di sini kita sebagai peserta, ini kita bisa mengecek. Oh, di sini kita sudah join. Yang di sini belum. Kalau sudah join berarti nanti pada saat pelatih memberikan nilai, itu bisa muncul. Bisa muncul nilainya di sini. Atau catatannya di sebelah sini. Nah, saya coba di sisi yang satu lagi pelatih menilai. Jadi nanti nilainya muncul di sini. Nah, setelah saya refresh, sebagai pelatih 2, itu sudah memberikan nilai dan memberikan catatan. Di sini catatannya oke. Seperti itu Bapak Ibu sebagai peserta dalam kegiatan PPKB GPAI mengenai fitur-fitur yang ada di LMS PPKB GPAI. Kita dapat kembali lagi ke dashboard untuk melihat di sini ada presentase tugas, diskusi, dan akhir tes modul. Nanti pada saat nilainya sudah lengkap, ini akan muncul. Sekian demonstrasi atau penjelasan fitur sebagai peserta dalam LMS PPKB. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.